Oke, kita akan mulai ibadah kita. Oke, Papi minta Cece Tika untuk kita mulai. Us to unmute. Ayo Cece Tika bisa di-unmute. Mari kita mulai ibadah ya, teman-teman grow. Silakan Cece Tika. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang ini. Tuhan, sebentar lagi kami semua akan pergi beribadah ya Tuhan. Berkati kami dari awal ibadah sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Cece Tika. Oke, kita akan mulai ibadah ya. Papi akan silent. Yuk sama-sama kita sama-sama semua memuji menyembah Tuhan ya. Yuk. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Pasti sehat semua kan? Oke, siapa yang bersuka cita buat Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi, amin. Amin. Yeay, kasih tepuk tangan nih buat Tuhan. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Kita nyanyiin lagu ini sekali lagi ya. Oke. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, Bersuka, yeah. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, Besok bersuka. besok bersuka, Sekarang. sekarang bersuka, bersuka citalah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yeay. dalam kesesakanku. Kau beri
kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Semua anak-anak, Kau membuatku kita sama-sama menyanyi. rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oke, kita akan masuk ke pemberitaan firman. Papi minta Cici Gwen dari mana? Cici Gwen. Oke, Cici Gwen sudah di-unmute. Yuk, kita sama-sama berdoa ya untuk
untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Cici Gwen, silahkan. Tuhan, hari ini kita mau membaca firman Tuhan, kiranya kita dapat mengertinya. Haleluya dan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, Papi serahkan ke Koko Andrew. Silakan Koko Andrew. Shalom, growers, teman-teman semua. Halo. Shalom. Oke, hari ini kita bakalan ngapain ya? Kita bakal dengerin firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang pentingnya disiplin waktu. Ini kita masih di tema disiplin. Kemarin kita udah belajar tentang disiplin waktu. Kenapa? Karena waktu itu berharga, terus juga waktu itu terbatas dan nggak bisa kembali lagi. Nah, sekarang kita mau belajar tentang disiplin beribadah. Tahu kan maksud Koko disiplin beribadah? Berarti kita harus rajin berdoa, rajin beribadah, rajin mendengarkan firman Tuhan. Pokoknya ya disiplin. Nah, pentingnya disiplin beribadah itu apa sih? Yuk sama-sama kita baca di 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Nah, Koko minta tolong siapa ya? Siapa nih? Ada kamera pada nggak nyala ya? Aku minta tolong Sherisa. Sherisa. Latihan dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, oke deh. Makasih, Sherisa. Nah, jadi disiplin itu penting banget. Karena itu buat masa depan kita, buat hidup kita juga. Kenapa ya kok buat hidup kita? Karena dengan kita disiplin beribadah, kok percaya pasti Tuhan bakalan selalu menyertai kita. Oke, next dulu deh. Nah, kita tuh udah sering banget ya diajarin disiplin dari kecil. Iya nggak? Dari kecil kita udah disuruh tidur, misalkan tidur siang. Kita udah disuruh tidur, nggak boleh tidur malam-malam, ya kan? Terus juga kita nggak boleh makan yang macem-macem, harus makan sayur, makan buah, minum susu. Kita udah diajarin tuh dari kecil. Nah, tapi semakin dewasa, kita di sekolah juga belajar disiplin nggak boleh telat, ya kan? Kita harus ngerjain PR tepat waktu. Iya, Gwen. Ya kan? Pokoknya harus disiplin. Nah, sekarang kita bakalan belajar disiplin yang dikerjakan oleh Daniel. Tuh, nggak boleh terlambat kumpulin tugas. Next, Viven. Nah, gunanya disiplin beribadah apa? Karena kita akan belajar tentang disiplin beribadah, gunanya apa sih? Nah, kita bakalan belajar dari Daniel. Ada yang tahu Daniel? Tahu lah ya pasti. Kalian pasti pernah dengar cerita tentang Daniel di Gua Singa. Nah, hari ini Koko pengen cerita lagi tentang Daniel yang ada di Gua Singa. Nah, suatu hari Daniel tuh adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar pokoknya suka banget berdoa. Tuh bayangin, Daniel dari dia kecil sampai dia beranjak dewasa, sampai dia udah jadi seseorang yang besar, itu dia suka banget berdoa sama Tuhan. Wah, disiplin banget ya. Hampir setiap hari Daniel tuh disiplin berdoa.
Oke, next event. Nah, makanya itu Raja Darius itu tuh suka banget sama Daniel. Dia berencana untuk jadiin Daniel tuh kayak menteri. Paling tinggi kan menteri ya, pejabat paling tinggi menteri. Nah, next event. Nah, tapi pejabat tinggi lainnya tuh nggak suka kalau misalnya Daniel itu yang jadi pejabat tinggi. Makanya mereka tuh nyusun rencana jahat. Nah, rencana jahat apakah itu? Next event. Rencana jahatnya adalah mereka bikin hukum. Mereka bikin sebuah hukum lah. Supaya siapapun yang tidak menyembah Raja Darius, itu bakalan dihukum, dimasukin ke gua singa. Pasti nggak ada yang mau dihukum di gua singa kan? Tapi tenang aja. Next event. Daniel itu nggak takut. Daniel itu tetap menyembah Tuhan. Daniel tuh berpikir, ya biarin aja gitu. Dia tetap disiplin berdoa sama Tuhan. Padahal sebenarnya Daniel tuh bisa aja minta tolong sama rajanya gitu, sama Raja Darius gitu, minta tolong supaya nggak dihukum. Tapi Daniel nggak mau. Daniel mau tetap konsisten gitu. Dia mau tetap berserahnya sama Tuhan gitu. Dia nggak mau berserah sama siapapun kecuali Tuhan ya. Kecuali Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah kita. Oke, next event. Nah, Raja Darius sedih karena Daniel tuh kan orangnya yang paling baik, paling sopan, paling santun, paling disiplin, paling rajin, wah paling dah. Mau dihukum, makanya Raja Darius sedih banget. Nah, next event. Akhirnya Daniel dilemparin ke gua singa. Dan raja pun berdoa juga gitu, bilang kalau semoga Tuhannya Daniel itu menyelamatkan Daniel. Next event. Nah, di dalam gua singa, bayangin tuh ya, di depan singa-singa yang buas banget, yang galak, yang serem, wah pokoknya yang mengerikan lah. Daniel tuh masih bisa berdoa sama Tuhan. Wah, disiplin banget ya. Dan itu tetap konsisten apapun yang terjadi, pokoknya tetap doa sama Tuhan. Tetap beribadah sama Tuhan. Next event. Akhirnya guanya ditutup, singa-singanya itu udah siap banget tuh menerkam Daniel sebenarnya. Apalagi lagi gelap-gelapan gitu kan, aduh aku sih kalau jadi Daniel sih udah takut banget ya. Karena kan udah gelap ya kan, nggak ada lampu, nggak ada cahaya setitik pun. Gitu. Tapi di situ Daniel tetap berdoa walaupun gelap. Akhirnya, next event. Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa dan guanya tuh jadi terang. Dan singanya nggak ada yang berani merekam Daniel. Karena Tuhan menolong Daniel. Next event. Besoknya dibukalah tuh guanya. Raja Darius ngira Daniel udah meninggal, udah dimakan sama singa-singanya. Tapi ternyata enggak. Nah, ternyata Daniel nggak dilukain sama sekali. Nah, lalu Raja Darius itu punya usut. Dia tahu ternyata pejabat-pejabat tinggi ini tuh mereka tuh jahat, mereka tuh menjebak Daniel gitu. Akhirnya jadinya mereka yang dimasukin ke gua singa. Next event. Nah, akhirnya karena kedisiplinannya Daniel kepada Tuhan, yang selalu beribadah sama Tuhan, Raja Darius itu memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Kenapa? Karena Daniel selamat karena Tuhan. Gitu. Akhirnya Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Nah, jadi sebenarnya gunanya disiplin beribadah itu apa sih? Yang pertama, supaya kita terbiasa mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, saat kita ketemu tantangan, saat kita, misalnya kita mau ulangan, ya kan?
Kalau kita rajin beribadah, kita disiplin beribadah, setiap minggu kita ke Tuhan, setiap minggu kita menyembah Tuhan, gitu, mendengarkan firman Tuhan, kita jadi terbiasa mengandalkan Tuhan. Kita jadi terbiasa buat berdoa sama Tuhan. Jadinya apapun yang terjadi, kita bakal terus berdoa sama Tuhan. Sama kayak Daniel yang terbiasa mengandalkan Tuhan dimanapun ia berada. Yang kayak tadi tuh kan, di gua, terus udah tahu mau dihukum gitu, tetap aja berdoa. Udah tahu mau dimakan singa, tetap berdoa. Pokoknya dimanapun berada, apapun yang terjadi, terus berdoa sama Tuhan. Nah, yang kedua, gunanya apa sih? Nah, supaya kita dilindungi dan dibela Tuhan. Sama kayak Daniel yang diselamatin Tuhan waktu di gua singa. Bayangin aja tuh, aku aja kalau misalnya mati lampu, kadang masih takut. Siapa yang mati lampu suka takut? suka Erlin suka takut ya kalau mati lampu ya? Aku takutnya kalau gelap. Kalau mati lampu kan gelap kalau malam. Ya, bener. Nah, kalau gelap kan pasti serem-serem gimana gitu ya. Tapi jangan takut. Kalau kita sering beribadah, kita disiplin beribadah gitu kan, pasti Tuhan melindungi kita. Tinggal sebut aja nama Tuhan, dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus gitu. Langsung semua, pokoknya kita langsung jadi nggak takut deh. Pokoknya percaya aja, Tuhan pasti selalu ada di samping kita. Nah, itu tuh gunanya tuh, kenapa kita harus disiplin ibadah. Nah, caranya disiplin beribadah tuh kayak gimana? Yang pertama, waduh, masih ada tulisan ini ya. Yang pertama tuh disiplin berdoa. Nah, disiplin berdoa, disiplin beribadah itu ada 3. Disiplin berdoa, disiplin membaca firman, sama melakukan firman. Yang pertama tuh kita harus rajin berdoa. Nah, Koko udah sering banget nih sebutin. Setiap minggu pasti kita harus rajin berdoa. Papi Fendi juga pasti udah sering banget nih ngomong. Cece Keisha juga pasti udah sering banget ngomong. Kita harus sering rajin berdoa. Nah, yang kedua, kita disiplin membaca firman. Baca Alkitab itu penting. Nah, kenapa penting? Karena supaya kita selalu ngerti gitu bahwa oh Tuhan tuh kayak gini gitu. Oh Tuhan kayak gini. Ternyata Tuhan itu baik. Ternyata Tuhan itu kuat. Ternyata Tuhan itu dahsyat. Gitu. Percayalah, itu semua hal-hal kedahsyatannya Tuhan, kehebatannya Tuhan ada di Alkitab. Nah, jadinya kita makin berani deh. Kita makin percaya diri deh bahwa Tuhan tuh ya emang Tuhan kuat, apapun yang terjadi pasti Tuhan selalu bisa gitu. Kalau bersama Tuhan pasti kita bisa. Yang ketiga, disiplin melakukan firman. Nah, ini yang paling penting. Karena kalau kita nggak baca firman doang, malah nggak nyampe. Kita harus melakukan firman Tuhan juga. Kayak misalnya di firman Tuhan bilang kita nggak boleh sombong. Ya udah, kita nggak boleh sombong gitu. Kalau misalnya di firman Tuhan juga kita dibilangnya harus nggak boleh menyontek, ya udah nggak boleh nyontek, jangan nyontek kayak gitu. Nah, next Viven, kita langsung aja ke ayat hafalan. Nah, ini di ayat hafalannya yang tadi kita baca. Devon, Queen. Koko minta tolong dong buat baca ayat hafalannya. Nanti kita abis Devon baca, kita baca bareng-bareng. Baca. Ini ayat hafalannya. Kamu kalau baca nggak? Pak Fendi. Nggak kedengeran. Oh, kamu nggak kedengeran ya? Yaudah deh. Dede Evelyn aja. Dede Evelyn. Baca ayat hafalannya nih. Pak Fendi. Aku. Iya, Dede Evelyn. Soalnya kalau Devon nggak kedenger itu, nggak kelihatan katanya. Okay. Ayat hafalan 4
ayat 7 sampai 8. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke deh, terima kasih Dede Evelyn. Yuk kita sama-sama baca bareng-bareng. Ini gampang kali ya? Gampang lah ya. Oke. Satu, ini mic-nya dinyalain semua kali ya, Piven? Atau nggak usah? Oke. Kok Devon doang kayaknya lagi ibadah ya di belakangnya. Itu lagi ibadah. Oke. Kita baca bareng-bareng yuk. Ayat hafalan kita hari ini. 1, 2, 3. Timotius 4 Baiklah, latihlah dirimu beribadah. Latihan dan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup akan datang. Yeay. Oke deh. Sip, keren-keren semua. Oke. Oke. Semuanya udah ngerti ya maksud Koko. Kita harus rajin beribadah intinya. Yuk sama-sama kita tutup dalam doa yuk. Ayo. Bersama-sama kita bertutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat siang hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama mendengarkan firman-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Dan juga kami dapat belajar Tuhan tentang bagaimana Daniel Tuhan selalu disiplin beribadah, berdoa kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan buat segalanya yang telah Kau beri Tuhan selama minggu ini. Tuhan, biarlah Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat seperti Daniel Tuhan, yang terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati saya hamba-Mu Tuhan, sebagai yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Engkau berkati juga Papi Fendi Tuhan, Engkau juga berkati semuanya Tuhan yang hadir di Growers Tuhan hari ini. Tuhan juga berkati Cece Kesha, terus juga Tuhan berkati juga teman-teman yang mungkin belum bisa hadir pada hari ini. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengucap syukur dan berdoa yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Koko Andrew, terima kasih anak-anak Growers. Wah, sangat-sangat diberkati ya hari ini ya. Disiplin beribadah. Nah, makanya Papi ingetin ya, minggu depan jangan lupa kalau disiplin ibadah, minggu depan nggak boleh datang terlambat. Iya, sip ya. Besok nanti di absen, nanti Koko Andrew kasih tahu Papi nanti kalau yang nggak terlambat dicatetin. Siap. Oke. Kita sebelum selesai ibadah, kita akan berfoto bersama. Wah, sesi foto bersama nih yang paling keren. Oke, semuanya dibuka ya kameranya ya. Wah, Koko Devon sama Dede Queen nih udah langsung di depan layar monitor. Ayo Cece Tika, Natasha, Koko Nael. Ada Prinsesa Daniel siapa ya? Sama Koko Yeremia nih. Wah, ganteng ini. Oke, Papi akan foto ya, kalian ya.
Oke, sudah siap semuanya? Kasih smile ya yang tercantik dan terganteng. Wes. Oke, 1, 2, 3, cheese. Angkat jempol ya. Angkat jempol ya. Oke. 1, 2, 3, cheese. Waduh, smile-nya. Oke, terima kasih anak-anak growers. Happy Sunday. See you next week. Bye-bye. 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 Oke. Bye Darren. Oke, love you Darren. Love you semua. Hai Evelyn. Bye. Bye Cece Tika. Bye Evelyn. God bless ya. Happy Sunday. Thank you Koko Andrew. Sama-sama. Thank you Cici Gwen udah mampir.